Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Absar Fadila dari Departemen Teknik Arsitektur Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh teknologi informasi terhadap arsitektur. Yang pertama itu pengertian teknologi informasi. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau nilai yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan sekarang maupun yang akan datang. Pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Kemudian, sejarah teknologi informasi. Yang pertama itu kita mulai dari masa prasejarah. Pada masa prasejarah, manusia masih belum menemukan tulisan untuk berkomunikasi. Mereka menggunakan dinding-dinding gua sebagai media untuk membuat lukisan sebagai cara untuk menyampaikan informasi, dan manusia pun berkomunikasi langsung masih menggunakan bahasa isyarat dan dengusan. Kedua, masa sejarah. Pada masa sejarah ini, lukisan sebagai sarana penyebaran informasi masih digunakan. Seiring perkembangan peradaban, ada beberapa bangsa yang mulai menemukan cara yang lebih maju untuk berkomunikasi, yaitu bangsa Sumeria yang menemukan dan memakai huruf piktograf pada tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno yang menemukan huruf hieroglif pada tahun 1900 sebelum Masehi, dan bangsa Cina yang pada era dinasti Shang juga berkembang sistem menulis. Ketiga yaitu era modern. Era modern ini sudah mulai menggunakan media elektronik untuk menyampaikan informasi. Penemuan pertama yang menjadi tonggak kemajuan teknologi informasi adalah penemuan telegraf yang menggunakan kode Morse oleh Samuel Morse pada tahun 1877. Alexander Graham Bell menemukan telepon yang digunakan secara umum. Kemudian era modern abad 20. Masuk pada abad 20, tepat pada tahun 1923, Zworykin menciptakan tabung televisi yang pertama, dan pada masa Perang Dunia II berkembang teknologi informasi yang dipergunakan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetic tape. Pada tahun 1946, komputer digital pertama di dunia yaitu ENIAC 1 dikembangkan. Pada tahun 1972, Ray Tomlinson menciptakan program email pertama. Tahun 1973 sampai 1990, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP atau IP, Transmission Control Protocol. Kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang kemudian dikenal dengan nama TCP IP yang dikembangkan oleh grup dari DARPA. Tahun 1992, pembentukan komunitas internet dan diperkenalkannya istilah WWW, World Wide Web, oleh CERN. Tahun 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam segala segi kehidupan manusia dan menjadi bagian tidak dapat dipisahkan dari manusia. Kemudian era modern abad 21. Pada abad 21, perkembangan teknologi informasi berkembang sangat cepat, terutama pada bagian software dan aplikasi. Pada tahun 2004 dikembangkan software bernama Facebook oleh Mark Zuckerberg yang menjadi salah satu media sosial yang paling berpengaruh dan pada perkembangan komunikasi digital. Pada tahun 2005 diluncurkan YouTube oleh Jawed Karim yang merupakan platform video yang terbesar saat ini. Pada tahun 2009 diluncurkannya WhatsApp yang merupakan salah satu media chat yang paling banyak digunakan hingga saat ini, dan setelah itu banyak lagi muncul media-media sosial lain seperti Instagram, Line, dan TikTok yang muncul. Kemudian teknologi informasi dan arsitektur. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat pasti membuat perubahan di beberapa bidang kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Begitu pula bidang perancangan, seperti arsitektur.
Teknologi informasi ini membantu para arsitek menghasilkan suatu gambar maupun desain. Pada awalnya, teknologi informasi yang digunakan para arsitek hanya terbatas sebagai tools atau alat yang digunakan sebagai media pengganti kertas dan membuat proses merancang lebih efisien. Pada tahap ini, komputer bekerja menjadi media yang pasif. Arsitek memiliki peran penuh dalam menciptakan bentuk, garis, geometri, dan sebagainya. Computer Aided Design atau biasa disebut CAD merupakan salah satu software yang paling umum digunakan di kalangan arsitek dan insinyur. Autodesk adalah vendor pertama yang menawarkan PC berbasis CAD dengan sistem CAD AutoCAD awal tahun 1980, dan sekarang Windows merupakan sistem operasi utama untuk CAD. Awalnya CAD hanya bekerja pada grafik 2 dimensi untuk membantu dalam menghasilkan gambar yang lebih presisi dan menghemat waktu dalam memproduksi gambar. Namun sejalannya berkembang teknologi sekitar tahun 1985 sampai 1986, CAD mampu bergerak dalam grafik 3 dimensi. Kemudian seiring berkembangnya teknologi, terciptalah SketchUp yang dapat membentuk desain dalam berbagai aspek seperti bentuk, spasial, struktural, material, dan aspek lainnya. Dengan aplikasi SketchUp ini juga kita dapat membentuk sebuah bentuk geometri yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan dapat diselesaikan dengan bantuan teknologi digital. Dalam hal ini, komputasi sebagai proses desain arsitektur. Selanjutnya kemudian ada Revit. Revit ini biasa digunakan untuk simulasi penghawaan, pencahayaan dan sebagainya. Dan selain itu ada dinamo yang kita dapat membuat kode-kode di dalamnya untuk membuat suatu bentuk. Sekian dari saya, terima kasih.